Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur bisa bertemu dengan pendeta Desmaria Ginting dalam rangka berbincang soal tesisnya. Berkati perbincangan kami dari awal sehingga Desmaria bisa termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Saya puji Engkau Bapa di Kristus Yesus. Amin. Oke, baik. Sebelum lebih lanjut, karena ini masih awal perbincangan kita dan pertemuan kita, ada beberapa hal catatan yang harus saya sampaikan dan saya tanyakan ya kepada Desmaria. Yang pertama, ini bagaimana keadaan penulisan ini? Apakah ini sudah berpanjangan atau masih bagian yang pertama? Masih yang pertama kemarin Pak, bukan maksud yang saya maksud, apakah ini sudah masa perpanjangan atau masih proposal yang pertama itu maksudnya? Artinya kan sudah pernah menulis, lalu diulang lagi. Ulang Pak. Oke, ini diulang lagi ya. Iya, Pak. Ini untuk kali yang kedua ya. Iya. Nah, kalau ini kali yang kedua, berarti kan waktu kita sudah terbatas. Iya, Pak. Tidak ada lagi masa tambah. Iya. Kalau selesai tamat tidak kan akan berhenti sampai di sini kan itu. Iya. Nah, karenanya kita harus serius mengejar tugas ini supaya jangan nanti kita saling menyalahkan dalam proses ini ya. Tapi tentu saya tidak mau Desmaria berakhir tanpa tujuan, harus berakhir dengan tujuan. Ya. Dan yang kedua, saya sebagai pembimbing kedua adalah mengarahkan ini kan ada beberapa. Ini pertama isi. Ini isi harus saya kerjakan. Lalu yang kemudian yang kedua selain isi ialah bahasa. Ini kan bahasa. Lalu kemudian sistematika penulisan, lalu analisis, lalu relevansi. Ini harus saya kerjakan nanti bersama Desmaria. Nah, waktunya sudah dimulai dari sekarang 20 April sampai 20 Januari 2023. Kita akan berharap sebelum 20 Januari 2023 ini sudah berakhir ya. Nomor 2 Pak. Ya, 20 Januari 2023 sudah harus selesai proyek kita ini. Nah, jadi apabila ini waktu diberikan belum selesai, maka diberi kesempatan lagi sampai 20 April 2023. Inilah terakhir. Nah, kemudian apabila dalam waktu itu, maka ini kita hindari yang terjadi. Nah, pembimbing pertama diharapkan membuat memo kepada pembimbing kedua bahwa bab tersebut sudah selesai dibimbing. Ini regulasi dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada lembar isian bimbingan yang tersedia. Berarti di sini dia sekarang juga membawa bimbingan. Lalu masa berlaku memo pembimbing pertama ke pembimbing kedua atau sebaliknya diberikan 2 minggu. Jadi 2 minggu setelah pembimbing pertama membimbing, lalu dibawa memonya ke saya, lalu saya bimbing lagi, 2 minggu berikutnya saya kasih lagi memo, lalu setelah itu diberi lagi ke pembimbing pertama. Sedikit dulu tadi Pak, untuk yang nomor 1 tadi Pak, memang kan standarnya 20 April sampai Januari 2023. Tapi di bawah, namun diharapkan penulisan tesis dapat diselesaikan bulan September pertengahan agar dapat diakui oleh negara Pak. Target saya harus bulan 9 ini Pak pertengahan. Gimana itu? Poin 1 tadi Pak. Karena saya sudah nggak ikut yang umum lagi, normalnya 20 April sampai 20 Januari 2023. Ya. Coba Bapak cuma sampai sini tuh. Ya, sama saya ini. Karena di saya 20 Januari sampai
sampai 20 Januari 2003. Namun diharapkan penulisan tesis dapat diselesaikan bulan September pertengahan agar dapat menerima ijazah yang diakui oleh negara atau memiliki PIN. Sama saya nggak ada. Ini yang dikirimkan Bang Bobi sama saya. Coba dikirimkan ke saya. Ini enggak, saya miliki itu. Makanya saya tanyakan tadi. Nah, saya ikut regulasi yang ada ini. Oke, ini ya. Karena harus jelas kita cara kerjanya sejak awal, kan? Supaya jangan nanti di tengah jalan kita saling menyalahkan. Kalau bimbingan ini waktu yang lebih padat harus kita gunakan. Oke. Sambil minum ya. Ini ada juga roti. Silakan nanti dinikmati. Ini rotinya. Oke, ini seharusnya harus ditembuskan ke kami. Tapi kalau nggak salah Pak Muhammad kemarin bilang juga, iya ada saya baca itu kan dia bilang pegawai tolong sampaikan ke pembimbing. Jadi saya sampaikan ke Pak MW, Pak saya harus sampai untuk bulan sekian. Oh iya itu juga ada saya baca. Maka saya pikir ada sama Bapak. Ini enggak. Saya baca di mana gitu tadi. Oke. Begitu kita mulai dari sini aja kita bahas ya. Nah, jadi kita mulai 20 April ini, kemudian kita harus selesaikan September pertengahan. September pertengahan. Ini sekarang kita bulan berapa? 5 bulan ya? 5 bulan. Oke. Saya pikir bisa kita kerjakan. Serius ya. Kopi atau manis? Dua-duanya enggak, Pak. Dua-duanya enggak, Pak. Enggak. Air putih. Enggak apa-apa, Pak. Buka aja. Iya. Iya, sama. Pasti air hangat ya? Enggak usah. Mau Bapak. Kalau suami berapa? Sendiri. Sendiri ya. Anak berapa? Serasa. Paling besar kelas berapa? Masih jalan 5 tahun, Pak. 5 tahun. Mau sekolah. Iya, Pak. Sekolah. Tinggalnya di mana? Di DWKP nomor 10. Dari sini berapa jam? 2 jam itu enggak, 1,5 atau Arah Mbak. Tiga Juhat. Dalam ya? Jadi tua. Iya. Tadi naik kapan? Sepeda motor? Jadi mobil Pak yang terkakak. Oke. Tapi saya pikir nggak terkejar, tapi sampai juga tadi di sini jam 10 kurang. Ada berjanji seperti itu.
Jadi siapa jaga anak sekarang? Suami. Anak pertama kan Pak. Oh, kerja di mana? Yakin, Oh, guru di Yakin. yakin. Yakin apa? Yayasan. Pendidikan Indonesia Membangun punya Bunda Isi Paulus. Oh, di mana tuh? Apanya? Tempatnya? Ya di Yakin biru ke arah sana juga. Itu mengasuh SSD atau sampai kena? Dia kepala sekolah SMK. SMK. Ya, sambil dinikmati ya. Ini. Oke. Saya pikir tak usah kita bahas soal penambahan waktu dan sebagainya. Karena itu bukan ranah kita yang harus kita kejar. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, tadi soal pembimbingannya membuat memo sebagai bukti saudara telah mengikuti aktif mengisi ya, bukti-bukti ya. Lalu itu ada memo. Oke, itu kita lakukan saja supaya karena memang harus kita sadari sekarang program kita sudah terakreditasi S2 sehingga semua harus mengikuti regulasi. Jika tidak nanti maka tidak dapat PIN ijazah. Boleh sih tamat nanti misalnya sampai 2023, tapi dia menjadi ijazah lokal. Tidak ada ijazah negara. Kasihan kan nanti kalau tidak dapat ijazah negara. Jadi itu kita kejarlah supaya bisa kita selesai dengan baik. Oke, kalau begitu kita sudah sampai pada regulasinya, sudah kita kita sepakati bersama. Kemudian soal tadi yang Desmirio sebut bahwa Pak MY sudah memberi masukan waktu dikasih ke saya, itu begini, nanti ketika Pak MY sudah memberikan catatan, masukan, bimbingan dan sebagainya, itu Desmirio catatlah masukannya, lalu saya juga akan berikan masukan, catat, lalu akhirnya Desmirio yang akan memilih dari nasihat itu mana yang harus dipertimbangkan ditulis. Gitu ya. Karena kami ini sama seperti seorang dokter objin, SPOG ya, yang menangani seorang ibu hamil yang ingin melahirkan seorang anak. Nah, dokter itu biasanya kan memberi nasihat, minumlah Premagen, makan vitamin, olahraga yang rutin, kemudian minumlah vitamin ini untuk menambahkan otak anak supaya dia tumbuh segar, sehat, dia punya IQ yang bagus. Itu banyak nasihat. Lalu mungkin tidak puas dengan dokter yang satu, pergi juga ke dokter yang lain, menambah wawasan kita. Lalu dinasihati lagi, berbeda-beda nasihatnya. Nah, sebagai seorang ibu hamil tentu kita akan memilih mana nasihat dokter yang bagus, yang berkualitas sehingga anak kita nanti lahir normal, punya IQ bagus, punya tubuh fisik yang bagus, dan kita pun lahir normal, tidak sesat. Nah, itu keputusannya pada ibu hamil, bukan pada dokter. Dokter itu hanya memberi nasihat, masukan, bimbingan. Nah, kalau misalnya ibu hamil itu melakukannya dengan baik, nasihat itu, dia pilih mana yang berkualitas dari sekian nasihat, dia pilih 1-2. Atau kalau dia kerjakan semua, mampu dia, ya tidak apa-apa. Ya semua terlaksana. Tapi kalau tidak mampu semua, dia ambil beberapa nasihat yang mau dikerjakan. Maka anak akan lahir sehat, cerdas, dan normal. Tetapi kalau misalnya si ibu hamil aktif, itu kan kalau dokter hanya ngomong aja kau kalau enggak hamil, aku yang hamil aja, enggak peduli aku dengan nasihatnya, udah enggak apa-apa. Toh itu waktu setelah 9 bulan lahir, tidak perlu nasihat, tidak perlu bimbingan, maka dua hal tersebut akan berbeda. Ada hasil yang berbeda. Hasil yang ibu seturut dengan nasihat dokter akan lahir anak cerdas. Ibu hamil yang tidak seturut dengan nasihat dokter, maka lahirlah anaknya biasa-biasa. Mungkin sesar, kemudian anaknya ya IQ-nya tidak bagus, mungkin ada cacat dan sebagainya.
dan memang tidak bagus. Lalu dia menangis. Kenapa ini? Begini, anak saya begini, bawa. Dia salahkanlah dokter, dia salahkanlah Tuhan, dia salahkanlah dirinya, dan semua akan berakibat negatif karena dia tidak mendengar nasihat dokter. Tapi kalau yang tadi yang mendengar nasihat dokter, dia kan tertawa mendengar melihat hasil anaknya sehat, kemudian bertumbuh bagus, dia senang. Nah ini, jadi itulah kami. Jadi ketika nanti Pak Emi yang memberi nasihat, saya juga beri nasihat, tampung aja. Jadi jangan katakan nanti ke saya, ini Pak Emi mengatakan begini, lalu ke Pak Emi, ini Pak Ramli mengatakan begini, jangan. Itu akan membuat sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Karena nanti kalau misalnya sendiri pergi ke dokter spesialis lain, lalu katakan dokter sana mengatakan begini, terus dia katakan nanti kau sana aja lah, jangan sini. Jadi biarkan aja, tampung itu pasti nanti saya tanya begini, apa yang disampaikan Pak MW yang perlu diperbaiki. Nanti sendiri sampaikan, kalau mau saya lanjutkan boleh, atau saya mau dimasukkan lagi, ya boleh. Gitu ya. Tapi jangan dipertentangkan, karena tidak di sini kami tidak hendak mempertentangkan pengamatan kami. Tidak. Kami akan mengamati dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pemikiran yang berbeda, dan itu akan menambah masukan kepada tulisan, sehingga tulisannya berkualitas bagus, lahirlah nanti sebuah tesis yang layak dan bisa dibanggakan oleh dirimu, dan itu menjadi sumbangan teologi bagi dirimu, bagi gereja, masyarakat, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Karena begitu, sebelum saya mulai tadi Pak ini sudah menyampaikan ada masukan dan itu sudah kami catat, kira-kira apa yang diberikan Pak MW. Sebelum saya beri masukan nanti. Sambil minum ya. Rumusan itu kan ada udah bapak katakan sudah banyak kan buat tiga. Jadi saya buat kemarin hanya identifikasi masalah dan rumusan saja yang tiga. Yang selebihnya kan masih banyak, itu semua sudah dikurangi. Terus identifikasi masalah ini pun diganti juga, karena apa yang saya buat ditanyakan bapak itu kemarin di latar belakang, jadi diganti tentang belum adanya penjelasan sejarah yang lengkap. Jadi harus itu dimasukkan di latar belakang, dualisme pemahaman dan kontroversi, karena sebelumnya kontroversi itu sendiri tidak ada saya masukkan dalam latar belakang. Kamu tahu dari mana ada kontroversi, katanya. Saya katakan ketika saya mengikuti sidang sinode 2015, ya masukkan di situ, katanya. Jadi sehingga untuk yang baru ini ada saya masukkan kembali di paragraf baru itu, Pak. Ini dari saya akan Bapak bandingkan dan saya sudah kirim dengan yang saya tadi. Oke, nanti saya kirim. Nanti soft copy-nya kirimkan juga ya. Oh iya. Jadi ada penambahan paragraf gitu. Jadi di akhir ada kapan saya mulai mengetahui adanya kontroversi, itu harus saya masukkan. Dan penyebab kontroversi itu apa? Katanya tentang dualisme pemahaman yang benar belum jelas apakah sejarah, bagaimana makna emeritus itu, kan itu harus saya singgung. Jadi saya masukkan lagi sejauh ini itu saja. Kalau tidak di latar belakang ini yang saya tambahkan, tambahannya setiap ada nama di sini tokoh saya buat harus saya jelaskan. Kalau tidak di tulisan ini, contohnya seperti E.P. Ginting menulis ini siapa E.P. Ginting, jadi harus saya tulis di bawah, yaitu adalah seorang pendeta mantan Madramen. Itu sudah itu aja kemarin Pak masukkan. Tambahannya di identifikasi masalah tadi, perumusan. Karena di sebelumnya kan saya ada buat perbandingan dengan gereja Calvinis. Beberapa gereja, jadi kata Pak MW itu nanti terlalu luas. Sementara waktu kamu juga kan cukup di GDKP ini saja dulu sebenarnya apa komunikasi itu yang sebenarnya itu saja kamu perdalam, dan boleh dibandingkan nanti dengan yang sesama Calvinis, mana ada kamu tahu gitu kan. Jadi saya punya teman, harus ada orang di situ.
Kalau nggak ada GTIB atau GKI, kata saya GKI ada, ya dengan di GKI itu yang tahu, jangan yang nggak ada sumbernya. Itu aja. Jadi yang kata-kata kalkulis ini sudah saya turunkan perbandingan dengan gereja lain, hanya saja untuk membandingkan dengan gereja sesama kalkulis itu nanti dimasukkan di bab 4. Itu masukkan. Oke. Terima kasih ya. Oke, yang pertama kita mulai dari judul dulu ya. Nah, huruf judul ini harus Times New Roman. Nah, ini harus Times New Roman. Dan nanti fontsnya ini harus 18. Nah, kemudian yang di bawah ini fontsnya 14. Ini 14. Ini sudah 18 tapi lain hurufnya. Kemudian proposal ini bukan lagi proposal, tapi sudah menjadi tesis. Tesis diajukan untuk bukan lagi melengkapi, tetapi untuk memenuhi, ya, untuk memenuhi syarat-syarat untuk meraih, ya, untuk meraih gelar magister teologi. Kemudian sekolah tinggi jadi T, bukan TH, teologi. Lalu nanti dalam kurung di sini STP. STP. Bisa. Magister teologi. Bukan teologi. Nanti ini juga, ini harus font 14. Di sini dia sudah ya 14. Nah, ini nanti harus konsisten ya. Kalau dia pakai BPK dari garis datar di M, maka nanti semua harus begitu. Maka nanti pilih cara penulisan, harus dia konsisten. Nah, baru nanti yang sering juga tidak konsisten ini HLM. Ada orang buat H, ada orang buat HL, ada HLM. Nanti pilih mana yang apa. Ada orang juga tidak menyebut semua ini langsung koma. Nah, nanti harus konsisten di sini. Itu yang sering penulisan sejak awal ya, supaya harus konsisten. Nah, nomor 6. Jadi cara menulis disertasi tidak seperti itu. Nanti gini, EP ginting, koma, jadi ini tutup petik, nyonya kasus kemiskinan nyonya Rudang, dan ini tidak italik, ini biasa yang judul ini, judul apa namanya disertasinya tidak italik, dia kan tulisan itu, baru koma, Jadi dia lurus biasa dulu. lurus. Jadi nanti dia begini. Dia biasa gini, kemudian titik, baru koma, ini dibuka kurung ini dihapuskan.
baru disertasi ini yang miring. Karena ini yang buku, ini hasil karya. Baru buka kurung. Baru di mana dia hostnya dulu. Host dia mengambil S3 ini. EP Ginting. Misalnya dia contoh di SD Jakarta atau Siantar atau di mana. Kita anggaplah dia sekarang ke EP Ginting dari mana? Dari Siantar dia tamat. Siantar. Berarti buat di sini pematang Siantar. Pematang Siantar. 2. Siages 1990. Inilah cara menulis. Mengutip dari tesis, disertasi, skripsi, gitu ya. Begitu nanti contohnya. Lalu setiap akhir harus pakai titik. Halaman 144 titik. Semua harus titik. Karena setiap menulis kita harus ada titik. Singkatan titik. Itu begitu. Jadi supaya ini tadi kan ada di bawahnya lagi kan bukunya Bapak belum ada. Saya terima jadi ada sini catatan kaki Pak. Saya melihat datanya itu mengenai biografi Pak EP Ginting dari bukunya itu lebih tulis di belakang Pak tentang biografinya itu kan nggak ada halamannya itu gimana? buat halaman belakang. Belakang kan nggak ada lagi halamannya. Dia tulis halaman belakang. Jadi saya buat halaman titik saya buat. Enggak, jangan halaman atau halaman samping belakang. Kita buat halamannya itu HLM tadi atau halaman. Tulis aja langsung halaman samping belakang. Oh, halaman samping belakang. Ya. Karena kita tidak punya halaman. Iya. Halaman samping belakang. Nanti di sini itu ya, jadi di sini di kurung kota, itu juga Siages sampai halaman titik. Nah, kalau ini misalnya catatan kaki nomor 8, ini kan lihat langsung kan. Kalau sudah catatan kaki, tidak boleh dia pakai huruf langsung. Ini harus pilih. Di sini saya Ya, lihat. Tapi itu sudah dalam kurung kan Pak? Ini tidak dalam kurung. Buka kurung nih, enggak. Jadi tidak pakai dalam kurung. Enggak. Nah, ini juga seperti ini kan terlampau jauh, harus didekatkan. Berarti untuk lihat ini tadi hanya lihat saja. Selanjutnya kayak mana penulisan daftar pustaka? Nanti kalau daftar pustaka, ya ikut aja. Iya maksudnya ini tadi kan ada lihat FD itu. Kalau yang sudah saya perbaiki, saya dalam kurung titik FD kamu sejarah gereja Jakarta. Biasanya kan di Jakarta itu kita tutup kurung. Kalau untuk catatan kaki di sini. Enggak. Jadi ini kan TH Van den N. Lagi cerita 2. Baru Jakarta. Baru buka kurung. Itu kayak biasa lah ya. Iya. Hanya saja lihat Jadi tadi tidak di situ. bukan di sini. Bukan seperti iya, ini. Jangan. Tapi tetap ya, titik. Iya. Jadi bukan seperti itu. Nah, kemudian di ini kan ini yang saya katakan tadi tidak konsisten kan. Pilih nanti apakah BPK garis datar GM atau BPK Gunung Mulia. Pilih salah satu. Ini harus konsisten. Nah ini
satu tim ini kan, satu ini tidak perlu pakai titik. Satu tim. Ini di halaman berapa? Di sini halaman Masih ikut lo tadi? ya, masih ingat. Di bawah jalan kaki nomor 14, jalan kaki 14, baru kan ada keempat itu. Keempat dari alinea ini. Menurut Henrik ada 4 hal yang dalam perjanjian baru. Pertama-tama, kedua, ketiga, baru keempatnya itu. Keempat dalam kurung kan 1.tim.4. Jadi 1 titiknya tidak perlu 1 Timotius, kemudian baru spasi. Ini spasi. Timotiusnya nggak disingkat. Ya? Timotiusnya nggak disingkat. Disingkatlah 1 tim. 1 tim titik. Ya, 1 jangan pakai titik. Titik yang di antara 1 dan tim ini yang tidak. Ya, tidak perlu. Baru 1 tim titik 4. Ya, titik tapi spasi. Ini spasi iya. baru 4.212. Nah, kemudian supaya ini rapi, ini kan pertama, kedua ada garis ini kan, tidak perlu ini. Karena sudah ada pertama, ada kedua. Tidak perlu lagi. Ya, ngapain itu kan mubazir. Ketiga pun tidak perlu mubazir. Kemudian bilangan ini juga jangan terlalu jauh. Ini nanti akan saya kirim ke kamu ya. Nanti kalau seperti ini tandanya, ini artinya spasi ya. Spasi. Kalau tanda seperti itu berarti spasi. Dihentak nanti. Nah ini, jadi ini lagi. Jadi ada 3 model lagi kau buat soal ini. BPK, Gunung Mulia, kau tambah lagi garis datar ini kan. Nah, kalau pakai garis datar dia harus begini. BPK, BM, pakai garis datar dia. Tapi kalau disambung ini, tidak perlu lagi pakai garis datar. Nah, makanya tadi pilih mana yang dipilih untuk penulisan itu ya. Nah ini lagi 2 tim, titik, 2 titik tim. Titiknya tidak perlu, baru spasi. Kemudian nomor jalan kaki 23. Jalan kaki 23, tim LAI, Alkitab dengan kirim jemaat Jakarta, Percetakan LAI 2025, halaman 257. Kita lihat misalnya jalan kaki 23 di sini. Nah, kalau ayat Alkitab tak usah buat jalan kaki. Tidak perlu. Karena orang sudah tahu itu Alkitab. Tidak usah nomor jalan kaki 23 ini.
Nah, kemudian cabang kaki 25. Sondang P Siegian NPA. Tidak perlu gelar. Dalam penulisan nama dalam cabang kaki. Ini 29 itu sama itu dengan sondang MP Siegian. 29 P Siegian. Iya Pak. Kemarin kan nggak ada opsi, jadi tulis lagi ibit. Ya, jadi gini. Dia kan nomor 25 kan sudah ditulis dengan teori sondang P Siegian. Teori dan sebagainya. Baru 26 ibit. 29 ibit lagi. Jadi jangan tulis namanya sondang MP. Tahu saya lagi tulis namanya ibit. Baru 29, 28 kan berkelang. 29 tulis lagi dia di sini sondang MP Siegian. Karena dia sudah berkelang. Sondang MP Siegian teori motivasi. Di sini tambah ini sondang. Jangan P Siegian, nanti P Siegian berarti orang lain. Sondang apa namanya? Sondang MP Siegian. Sondang P Siegian, koma teori motivasi, koma halaman. Nah itu baru seperti itu. Ini tidak ada opsi lagi. Jadi kalau dia berkelang, Terus lagi sondang. ulangi lagi tulis namanya dan judul bukunya sedikit, baru halaman. Baru kalau masih itu 29 ke 30 ibit kan? Ini tadi Pak sondang Siegian teori motivasi judulnya ibit lah, enggak langsung halaman Pak. Ya langsung halaman enggak usah di ibit. Kalau sudah berkelang. Ya. Tapi kalau ibit, tapi kalau 30 itu kan langsung itu kan ibit. Ya. Nah, baru ibit. Nah, halaman itu jangan miring 33. Halaman itu jangan miring. Halaman 33 ini. Nomor 33. Cabang kaki 23 jangan miring. Halaman miring. Dan spasi itu jangan miring. Nah, baru cabang kaki 34. Percetakannya itu kan di Paternoster, LTD kan. LTD-nya tak usah. Itu kan kayak yayasan. CV. Sudah habis coba kualitasnya. Nah, kita masuk pada isi. Nah, jadi kontroversi gelar emeritus di BPKP. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak ini harus kontroversi itu ditampilkan di sini. Jadi itu juga termasukkan kan? Bahwa ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Lalu dulu pada sidang apa namanya sinode ya, apa sih? Sinode ada orang yang menggunakan itu untuk motivasi tertentu ya, dan itu menjadi cikal bakal dualisme pemahaman emeritasi di BPKP. Lalu tentu pertanyaanmu ya mengapa terjadi kontroversi di BPKP tentang emeritasi sehingga itu menarik hatimu untuk menulisnya, menelitinya. Mengapa terjadi dualisme atau terjadi kontroversi pada sinode itu, dan itu berimplikasi pada jemaat dan bagi pendeta selanjutnya. Lalu setelah itu kan diselesaikan itu kontroversi kan,
dihentikan dan tidak diberlakukan lagi. Lalu sekarang muncul lagi kenangan atau membangkitkan kembali seolah-olah itu ya. Sebenarnya belum selesai, Pak. Belum selesai. Belum ditutup persoalan itu dulu. Kalau hanya selesainya seperti ini waktu itu, karena penatua dan dia tidak terima, jadi mereka tetap memakai gelar emeritus. Tapi pendeta kami memakai gelar pensiunan. Nah, itu saat ini sekarang. Oh, itu sekarang? Iya, itu sekarang. Gitu. Jadi kan kalau dari hasil kita kemarin ujian, Pak Pendeta Erik sendiri bilang, ya kalau saya sendiri, saya sebenarnya nggak setuju. Saya lebih suka istilah emeritus gelar itu yang ditaruh. Ya, berarti sebenarnya mungkin apakah karena pendeta, makanya kami terima di pensiunan, apakah nanti sudah ada kaitannya dengan gaji yang seperti Bapak bilang, itu kan belum saya teliti. Awal mula sebenarnya kemarin saya mau mengangkat ini, karena yang sebenarnya mau saya sorot itu penatua dan diaken ini, Pak, yang menjadi sorotan saya. Kalau di GBKP kan untuk menjadi pertua atau diaken itu kita ada sistem pemilihan setiap 5 tahun sekali priorisasi. Jadi beberapa mereka yang saya lihat kalau sudah 3-4 periode ada rasa ketakutan kalau mereka tidak dapat emeritus gelar itu. Jadi bagaimana biar dapat, mereka berjuang untuk itu. Kalau masih dia pemilihan pertama kedua ya mengalir saja gitu. Tapi kalau sudah sampai ada perjuangan supaya sampai emeritus, dengan rasa kalau sudah di emeritus itu mereka sudah level aman, sudah tetap jadi hamba Tuhan, meninggal nanti mereka ada pelayanan liturginya di gereja, seperti sudah ke prestise tadi, itu sebenarnya yang mau saya gali. Tapi waktu kita hasil dari seminar kemarin, harapan Pak Erik kan, dia mau kembalikan lagi lah gelar emeritus itu ke pendeta. Jadi sebenarnya sudah bercabang sini sebenarnya, pendetanya pengen dikembalikan lagi emeritusnya. Untuk apa? Kebetulan nanti yang penelitian tadi kan yang perlu kita lakukan seperti masukan Bapak, apakah ada kaitannya nanti dengan gaji atau apa? Apakah hanya nama saja jelek kalau di nisan itu pendeta pensiunan, pertua pensiunan gitu. Tapi di penatua ini karena saya lihat asal sudah sampai di level emeritus, ya mereka mau nggak muncul-muncul lagi gereja nggak masalah rasanya. Sudah safety gitu. Itu sebenarnya yang mau saya gali. Itu kau tulis di latar belakang? Itu nggak sampai sedalam itu, Pak. Hanya saja kalau di latar belakang ada saya sekilas melihat kurangnya aktifnya lagi para penatua diaken yang kurang. Kalau pendeta kan tetap. Enggak, jadi kalau itu yang hendak kau gali, masukkan aja ke latar belakang. Itu ada, Pak, sekilas. Ya jangan sekilas. Sampaikan bahwa ada kecenderungan penatua atau pertua GBKP itu meraih gelar emeritasi supaya prestise dirinya aman. Ya, itu yang pembuktian nanti kan, Pak, itu kan ada. Enggak. Sedikit memang. Enggak, itu kan sudah bagian masalah. Bagian masalah itu yang harus kita teliti. Ya, ada kan di sini tadi untuk identifikasi itu apa-apa. Ya, dualisme pemahaman tadi. Tapi kalaupun itu identifikasi, tapi di latar belakang harus kita sebut. Karena identifikasi itu lahir dari latar belakang masalah. Gitu. Jadi, ini misalnya identifikasi masalah ini. Itu muncul datang dari latar belakang masalah yang kau tulis di atas. Jadi apa yang kau tulis di identifikasi kalau tidak tampak di latar belakang itu tidak menjadi sebuah identifikasi. Identifikasi itu adalah dari setiap persoalan yang kau sebut di dalam latar belakang, kau identifikasilah masalah itu. Apa masalah itu? Jadi misalnya adanya keinginan para penatua sampai pada tahap emeritasi supaya dia mendapatkan prestise. John, sehingga itu menjadikan dia bebas tanda petik, tidak datang ke gereja, tidak berbagian lagi dalam kegiatan gereja. Nah, kalau sudah emeritus mereka tidak lagi wajib, tapi seolah tidak ambil bagian tidak masalah. Nah itu, jadi itulah identifikasi masalah itu juga. Tapi di pendetanya nanti Pak, seperti yang Bapak bilang kemarin, itu nanti kan berkaitan juga dengan ke gaji.
Jadi ada dua itu saya nggak tahu kemana nanti kalau nggak terlalu meluas itu Pak. Nah makanya kalau ingin apa namanya dibatasi di pembatasan masalah ini nanti di pembatasan masalah ini. Kau katakan begini, melihat kontroversi emeritasi ini sangat luas di BPKP, maka saya tidak akan membahas keseluruhan. Tetapi saya fokus pada itu. Pada siapa? Sintua pernetua kah yang akan kau bahas? Atau pendeta? Nah, kalau misalnya penetua yang kau bahas, maka sebut di sini, batasi. Nah, persoalan emeritasi di GBKP ini mencakup dua hal. Pertama, itu emeritasi pendeta. Kedua, emeritasi pertua. Dalam tesis ini, saya membatasi diri hanya membahas emeritasi pertua. Berarti di judul ini juga sudah bisa ganti, kan, Pak? Enggak. Di sini ada kontroversi pendetanya juga, Pak. Nah, kalau begitu, dua-dua dibahas. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau pendeta tadi, mereka tidak suka, karena kalau soal pekerjaan, emeritus... Nah, ini tergantung gini, ini tergantung dari sendirinya. Mampukah kamu dengan waktu 5 bulan ini meneliti dua hal itu? Yang pertama. Kalau tidak batasi dirimu, berarti ganti hanya penetua atau pendeta. Kalau misalnya hanya penetua, coret pendeta ini dari judul. Gitu. Karena nanti kau tulis judulnya pendeta, ternyata tidak kau bahas di dalam. Atau kau tulis nanti judulnya penetua, tapi kau bahas pendeta. Makanya di pembatasan masalah inilah kamu menjelaskan itu. Kalau misalnya nanti kau pilih penetua, maka di sini nanti pembatasan masalah. Kontrol. Penetua sudah ada S1, Pak, tapi dia tidak membahas kontroversi, dia hanya membahas tentang makna gelar emeritus bagi pertua di atas GBKP. Kalau begitu ambil pendeta. Ini nanti jangan bahas penetua. Supaya lebih lempang kan. Supaya bisa kita mencapai nanti 5 bulan ke depan selesai. Daripada kau paksa dirimu membahas itu, nantilah setelah tamat bahas lagi. Iya, karena saya sudah melihat dua ini. Kalau pendetanya sendiri ingin mempertahankan gelar emeritus, tadi di gelar itu jelek kalau pensiunan dibuat, dan mungkin berkaitan dengan gaji. Udah, itu aja kau bahas. Tapi kalau pertua dekan ini mempertahankan gelar emeritus, karena safety zone-nya tadi, mereka bisa nggak kerja sudah tak pertua dekan emeritus. Kalau pendeta kita kan, kalau pensiun kita tetap bekerja, tetap hadir kita nggak seperti itu tadi gitu. Ada dua ini Pak, jadi saya bingung karena sudah ada skripsi yang membahas makna, dia membahas makna gelar walaupun dia selipkan juga tentang kontroversi itu sedikit di dalam, dia membahas makna gelar emeritus terhadap pertua dan dia terdiri satu. Nah, batasi diri dengan waktu yang singkat ini. Supaya nanti jangan kau bahas sana, kau bahas sini, berdebat kamu dengan pertua, berdebat kamu dengan pendeta, kucing kau kan. Pilih aja satu. Tapi Pak, sidang sinode kemarin sehingga diputuskan sampai saat ini Pak, pendeta menerima tidak ada lagi emeritus. Masa kita angkat lagi mau kita kontroversi kita buat pas nggak menurut Bapak? Pendeta menerima walaupun seperti kata pendeta Eri kan kalau satu-satu kita ditanya nggak suka nama pensiunan itu, suka debat emeritus. Nah itulah kamu ke persoalan. Sinode telah memutuskan tidak perlu emeritasi. Tetapi hasil penelitian saya, beberapa pendeta setuju ada emeritasi. Ya, makanya itu hasil penelitianmu. Sebagai seorang akademisi kita meneliti, menanya pendeta-pendeta GBKP. Sementara di judul ini kan saya belum meneliti, tidak boleh dibuat judul ini seperti ini. Sekarang udah, kan sudah lolos seminar. Lolos seminar sekarang kamu sudah bisa meneliti. Tinjauan ini boleh, setelah lolos seminar tinjauan ini boleh. Bisa. Kita setting ulang. Jadi penatua dan dia akan GBKP. Ya, dicoret aja. Ya. Sehingga kamu fokus kepada pendeta. Dan kamu pun nanti melihat gereja lain kan pendeta yang harus kau lihat. Kan? Bagi mereka kan tidak ada emeritasi penetua di sana. Kalau ada pun di beberapa gereja itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, itu jadi bebas kamu nanti melihat gereja lain bagaimana proses emeritasi pendeta. Jadi apa Pak dibongkar lagi Pak? Prestise sih menurut saya tidak ada di pendeta ini. Identifikasi masalah. Tetap prestise menurut Bapak.
Nah, orang kan lebih suka kalau disebut dengan emeritasi. Kan prestise juga ya. Iya. Jelek katanya namanya di pensiunan. Ya, itu kan berarti prestasi, prestise. Ya. Nah, padahal sebenarnya kita tidak tahu mengapa di gereja-gereja Calvin yang di Jawa membuat emeritasi itu. Kan sudah saya kirim kata gereja GKJ, GKI. Karena mereka memfungsikan pendeta itu kalaupun dia sudah emeritasi. Karena bagi mereka emeritasinya itu berhenti dari jabatan struktur, tapi tugas pelayanannya tidak berhenti. Tetap sebagai pendeta melakukan tugas-tugas penggembalaan, pelayanan, dan dia digaji. Nah, gaji terakhirnya ialah menjadi patokan gaji seterusnya, tidak akan naik lagi. Ini pun GDGP ada gitu Pak untuk pensiun. Itu pensiun beda. Tapi tiap bulan mereka masih terima gaji. Terima. Beda itu. Beda. Jadi mereka nanti tidak ada istilah pensiun. Gaji mereka itu terus. Tetap bagaimana dia di apa terakhir dia Ya, terus terima. Terus terima. Beda dengan yang kalau pensiunan kan, kalau misalnya gaji kita 8 juta, pensiun kan hanya dapat 2 juta. Oh, itu. Kalau ini tadi yang enggak, 8 juta terus sampai mati. Beda. Jadi makanya dia tetap sebagai pendeta, tapi tanggung jawab dia sebagai orang di struktur tidak lagi. Itu kan dia perlu ditinjau Pak. Apakah memang murni hanya jelek katanya nama pakai pensiunan, atau memang juga ada harapan gaji Pak? Ya. Jadi harus diteliti nanti. Pendeta itu ingin disebut emeritasi, apakah karena ingin tadi pertama prestise, atau juga ingin gajinya tetap. Sama dengan profesor. Yang menerima gelar emeritasi kan hanya profesor semua. Nah, usia 70 tahun kan profesor itu sudah emeritasi. Dia dari kampus secara struktur, tidak boleh lagi dia dekan, tidak boleh lagi dia menjadi seorang jabatan di kampus ini. Tapi sebagai mengajar, sampai dia mati pun boleh mengajar. Dan digaji oleh kampus. Jadi dia, seperti gaji dia mengajar. Ya, bagaimana dia mengajar, ketika dia dapat mata kuliah sekian, dapat bimbingan, dia terima semua. Tidak ada bedanya dengan dosen-dosen lain. Cuma dia tidak ada tunjangan jabatan lagi, karena dia tidak jabatan. Itu. Jadi profesor itu dia tetap melakukan tugasnya sedia kala. Makanya ada orang dosen yang profesor 70-80 tahun mengajar. Di kampus itu ruangannya seperti ini masih dikasih. Dia masih punya bimbingan mahasiswa. Nah itu kalau untuk profesor. Nanti diteliti lah. Kan nanti apakah nanti kualitatif sehingga kamu wawancara setiap orang-orang, atau ingin kuantitatif supaya banyak pendeta yang kau tanya melalui kuesioner. Pilih apakah kuantitatif atau kuesioner. Wawancara atau kuesioner. Gabung nanti Pak di sana kan boleh Pak wawancara juga kuesioner juga. Enggak, itu kalau mixed method hati-hati juga. Kalau mixed method kualitatif dan kuantitatif itu tidak bisa dikerjakan dalam tempo 5 bulan. Itu minimal setahun atau 2 tahun penelitian untuk mixed method. Kalau untuk tesis, skripsi, jarang orang menggunakan mixed method karena itu tidak terkejar. Karena kalau mixed method begini caranya, satu persatu kita wawancarai. Lalu setelah itu kita dapat hasil. Kita butuh lagi data yang lebih banyak, maka kita ibarat lagi angket. Lalu kita dapat hasil. Lalu kita kombinasikanlah hasil kualitatif dan kuantitatif. Dan bagaimana hasil akhirnya. Oh itu panjang sekali. Ribet. Nah, kalau waktu dengan 5 bulan, tidak mungkin kita kerjakan 2 metodologi. Tapi kalau untuk penelitian sains lain, yang dia meneliti 2 tahun atau 3 tahun, bisa mix method. Tapi kalau untuk hanya 6 bulan, tidak mungkin ada orang mau menggunakan mix method. Pilih salah satu, wawancara atau angket. Wawancara berarti bukan soal banyaknya orang yang diwawancarai, tapi orangnya berkualitas. Gitu. 10-15 orang. Jadi kalau lebih gampang lah wawancara ya Pak ya timbang angket. Iya. Angket minimal dia responden minimal ya 50 ke atas. 50 orang ke atas.
Kemarin kan rencana saya hanya 3 saja yang mau saya teliti untuk yang untuk Markota, Diaspora, sama yang desa. Tapi kan masukan dari Pak Erik dari 27 klasis minimal setengah. Berarti dia 15 katanya gitu. 15 lah kamu ambil untuk kamu ya teliti ataupun ya, wawancara atau apa, sehingga kalau nanti ini dipakai nanti makalah kamu ketika ada pertemuan apa dia sudah lebih atau sudah sembuh. Nah, kalau itu dibuat, berarti dia minta kuantitatif, bukan kualitatif itu. Angket tadi. Ya, itu kuantitatif itu angket. Coba kau bayangkan nanti dari berapa tadi klasis? Dari 27. 27. Wah, kamu ke 15 klasis ngapain? Capek lu. Iya, ya besar. Entah bisa kita ya kirim saja angket. Kan sekarang bisa. Dari satu klasis nanti kamu dapat misalnya harus ada, misalnya satu klasis katakanlah ada 50 pendeta. Dia minimal sedang N tambah 1. 50 berarti 26 orang setiap satu klasis. Kali 15. Wih, gila itu nanti. Bagaimana kamu buat apanya variabelnya? Menghitungnya lagi. Jadi gimana? Pak, saya capek itu. Jadi masukan dari Bapak. Kalau saya lebih condong kualitatif. Wawancara tadi. Jadi kalau kualitatif itu kan orang yang kita wawancara itu berkualitas. Siapa-siapa saja itu. Ketua moderatnya. Ketua klasis. Kalau misalnya dari 27 itu tadi kau wawancara 10 orang itu sudah cukup. Ya. Ketua klasis. Ketua klasis. Tapi tetap nggak salah ya Pak ya, di latar belakangnya tadi saya buat sendiri ya, Bu. Dari 27 klasis saya ambil terima kasih sama salah. Nggak apa-apa. Tapi kualitatif tadi. Kualitatif. Sehingga kualitatif itu kan bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas. Baru di luar pendeta nanti yang di dalam struktur diwawancarai juga, yang misalnya di lembaga, kalau ada di lembaga dia diwawancarai. Orang-orang yang berkualitas. Jadi pendeta itu punya jabatan yang strategis di GBK. Itu aja yang diwawancara. Nah, jadi jangan ditanya nanti pendeta yang menjob, ya. Ini juga tidak berkualitas. Jadi mereka yang sudah emeritus kan non-job, itu nggak usah ditanya. Bisa saja dekat yang sudah, orang yang sudah emeritasi ditanya dia bagaimana perasaanmu sekarang. Tambahan dari yang orang-orang yang ya, perasaan Bapak setelah pensiun, mananya lebih enak, emeritus disebut atau pendeta pensiun. Nah, itu kan dari orang yang pensiun sendiri. Itu menjadi subjek yang lebih berkualitas lagi karena dia pelaku. Kalau tanda petik di sini kan informan gitu, informan yang paling menjadi subjek penelitian karena dia sudah emeritus, sudah pensiun. Itu bagus lagi. Daripada kuantitatif tadi dari 27, waduh 15, coba bayangkan nanti setiap klasis kamu pergi mengikuti klasis mereka lalu sebarkan, kau tunggu baru minimal dari 50 J setengah N tambah 1, 26, baru analisis lagi semua itu. Nah, terus ini Pak, kayaknya nanti saya menulis ya Pak, kalau yang kuantitatif atau kualitatif tadi Pak, menurut Sian ini. Ya, jadi nanti kan belum tahu cara belum wawancara, nanti lihat di sini bagaimana cara oke, nanti saya kirim linknya ya. Jadi ini latar belakang ini termasuk harus saya bongkar lah ya Pak? Karena ya, penatua dihilangkan aja. Supaya perbandingannya ini tidak dengan penatua di GBKP, tapi dengan gereja lain yang ada emeritasi tadi yang kita lihat. Ya. Tapi nanti konsultasikan dengan Pak Abah. Saya konsultasi dulu aja. Ya. Karena ada begini melihat waktu saya Pak, itu sampai menit waktu saya kan hanya 29 sudah selesai dengan membahas dua bagian variabel ini, kemungkinan saya tidak sanggup. Lalu saya fokuskanlah untuk meneliti satu aja. Pasti dia masuk akademik. Nah, daripada kau paksa untuk membahas semuanya, ini tadi aku ragu, susah kita untuk mencarinya, mencapainya. Tapi kalau sudah
kita fokus pada satu bagian, maka kita bisa lebih mengejar. Ya, bagaimana melakukan wawancara. Semua yang berkaitan dengan kerja nanti saya. Ini sudah lari dari yang kata saya harapkan ini kan. Tadi maunya penelitian yang Nah, kalau misalnya itu tergantung. Kalau misalnya apa namanya itu yang hendak itu kan dipilih. Kalau mau apa namanya tertua itu, kalau pendeta supaya jangan maksudnya supaya bisa kita kejar. Tapi jatuh pilihan misalnya kepada pendeta nggak apa-apa. Sehingga nanti kita fokus kepada pendeta. di GKPA ada emeritus atau seperti KBP? Kami pensiun. Untuk penatuannya. Penatua pun pensiun, nggak ada emeritus. Karena saya katakan tadi, penatua itu kan bukan memiliki gaji. Jadi ngapain dia beremeritas? Seseorang yang tidak menerima gaji tidak layak disebut emeritas. Kenapa GDKP pakai? Kalau Nah itu tadi dasar teologinya. apakah emeritasi hanya berkaitan soal gaji, Pak? Ya. Bukan penghargaan atas kesetiaan. Kalau dari pengertiannya itu profesor itu karena kesetiaan dalam pengertian, maka mereka diberikan emeritasi. Ya. Jadi kalau misalnya contoh penatua itu soal kesetiaan mereka misalnya, nah dia kan tidak kalau di GKP mungkin beda dengan kami. Kalau kami kan sekali tahnis sampai seumur hidup dia penatua. Nah kalau dibicara soal emeritasi misalnya, sampai mati pun dia tetap sentuh. Jadi ngapain dia disebut emeritasi? Gak ada. Karena tanpa emeritasi pun dia tetap sentuh sampai mati. Kalau kami kan di GDKP itu tadi dia Pak Minu tidak berkaitan dengan soal gaji, tapi penghargaan atas kesetiaan 5 tahun berturut-turut dan bisa jadi kan tidak terpilih. Nah, itu makanya kenapa ya kalau memang ditiadakan, kenapa tadi kaitannya karena kami sistem periodisasi. Kalau di GKPA Bapak Bini ya wajar lah, tidak ada mungkin niat untuk emeritus karena sekali terpilih tetap itu kan. Ya. Kalau dia mau berjuang atau tidak, sama saja. Kalau di DKP mereka berjuang untuk itu. Nah, jadi mungkin latar belakang teologinya karena ini kan karena GKP tidak bisa tidak mengikat sampai mati. Iya. Dia periodik. Dan di GBKP kan penatua itu kan bukan tahnis. Jadi dia hanya dilantik. Kalau ditahbis dia kan seumur hidup. Tapi kalau tidak ditahbiskan dilantik. Pelantikan jadi dia hanya 4 tahun. Pelantikan jadi bukan ditahbis. Kalau ditahbis nggak bisa cabut. Pendeta kan nggak bisa. Pelantikan dia. Nah kalau misalnya nanti dia dilantik, lalu supaya dia setia karena supaya dia mampu setia sampai emeritasi, lalu dengan kalimat emeritus itulah yang membuat dia setia, kan motivasinya sudah sama. Seharusnya kan yang membuat dia setia bukan mengejar emeritasinya, dia membuat setia karena dia hendak melayani.
Kalau di BKPS sendiri Pak, gimana Bapak lihat dengan tidak adanya periodisasi sekali tahdis untuk selamanya, tingkat kerajinannya bagaimana? Nah, Ada nggak perjuangan untuk dia mendapatkan gelar, dan setelah dia mendapat gelar itu ada nggak perbedaan menurut Bapak? di kami begini, kalau dia misalnya sudah tertabis tua, lalu dia tidak melakukan tugas kesintuaannya, 3 bulan tidak datang, kami beri apa, hukum sesat gereja, dinasihati. Lalu dia tidak mendengar, mengabaikan 3 bulan berikutnya, itu SP1. Dan kemudian dinasihati kali kedua, 3 bulan. Lalu dia juga mengabaikan, itu SP2. Lalu dia juga mengabaikan, SP3. Maka dia ditarik tahbisannya. Itu kan memang mungkin Pak yang sudah, memang dia sama sekali tidak. Gitu. Tapi ada nggak rasa Bapak kendor rajinannya? Itu kan benar. Pasti tergantung moodnya kan, moodnya tergantung pasti ada tuh, kerjasamanya dengan pendeta yang baru. Langsung yang kendor mungkin untuk mencapai yang pertama mungkin tingkat kerajinan itu ada. Ya, misalnya ketemu dengan pendeta yang arogan, pasti mundur dia dari pelayanan. Lalu periode berikutnya gantilah pendeta misalnya yang lebih komunikatif, yang lebih fleksibel, mungkin dia rajin lagi. Kan tergantung mood pendetanya. Persoalan jemaat kan di situ, persoalan penyatuan di situ. Tergantung bagaimana sinergitas pendeta dengan penyatuan. Kalau soal kendor dan apa, pastilah setiap penatua memiliki fluktuatif ya, naik turun. Tapi itu kan kalau 3 bulan dia berturut-turut sama sekali tidak melakukan tugas, lalu tidak pernah mengikuti perjamuan kudus, ya itu dinasihati. Jangankan penatua, jemaat pun juga dinasihati. Kalau yang pensiun tadi ada batasan umur lah ya. Nah, kami 65. 65, jadi dia tidak lagi di struktural. Tidak di struktur, tapi jika misalnya sewaktu kita butuh tenaga, mereka bersedia. Tapi mereka hanya saat kita butuh gitu. Ya, di gereja mereka tidak lagi aktif, tidak lagi di istilahnya tidak ada jadwal mereka lagi untuk itu. Jadi nama kalau dia meninggal nggak ada pensiunnya? Enggak. Sintua. Nggak ada pensiun. Kita kan di BKP kita di pertua ada emeritus. Jadi kalau misalnya emeritus tercabut, apa bedanya yang sudah senior sudah lama melayani dengan yang baru meninggal dia jadi pertua, baru itu kan memang prestisnya tadi kan Pak. Kalau kami nggak ada bedanya. Baru tahbis sintua dia meninggal di sintua, lalu dia sudah 65 tahun meninggal. Sintua juga 70 tahun dia meninggal sintua dulu sintua. Dia kemarin saya dengar perdebatan itu, ya dia sudah untuk mendapat itu dia harus berdedikasi loh, bisa dapat bisa tidak berjuang. Masa itu dicabut? Dan kalau memang diganti dengan pensiunan, jadi sekali itu di Batu Nisan itu pertua, pensiunan atau pens kan jelek itu ya kan. Tapi kalau emeritus pertua bagus nama itu katanya. Jadi kan sebenarnya prestisi. Kalau memang kalau di saya sih nggak masalah Pak. Kalau memang sebenarnya kalau ada emeritus itu kan teladan contoh. Ide sekali sebenarnya muncul ini, ada beberapa tempat saya melayani yang sudah jadi emeritus ini agak kurang gitu. Tapi ada juga yang dia tetap rajin, tapi kan suaranya tidak ada lagi. Tapi yang lebih parah di tempat yang sekarang ini, bisa satu pun nggak ada yang menjadi sosok gitu, teladan. Jadi kan dimana yang saya bayangkan yang namanya udah emeritus itu kan sepuh, dialah tempat kita bertanya, tidak. Ternyata di tempat saya ini satu pun nggak ada yang emeritus yang bisa jadi teladan dan jemaat itu sepele sama mereka. Mau datang tidak datang nggak masalah gitu. Tapi jangan-jangan perlunya dikaji ulang sama GBKP. Apa dasar itunya awalnya saya mau angkat ini Pak? Karena mungkin bisa saja keemeritusan mereka itu bukan dalam arti mereka tadi semangat melayani. Ya memang tidak. Karena itu jemaat selama mereka melayani pun tidak pernah senang sama mereka, gitu. Sehingga motivasinya saja mereka supaya bisa emeritasi itu bisa lanjut gitu. Nama emerit kan dari pengertian emeritasi di situ jadi kan sebuah penghargaan kan, itu penghargaan atas kesetiaan. Jadi ada kecenderungan dan saat ini juga
Dia bahkan nggak pernah khotbah. Dia tidak pernah khotbah. Secara emeritus. Sebelum ini, mulai dari dia terpilih ini katanya, ini tahun depan dia mau ngusul lo emeritus, kata teman-teman yang lain. Gitu. Jadi dia tidak pernah khotbah. Itu yang emeritus itu pun juga nggak pernah. Gitu. Jadi berarti selama ini ada pembiasaan, pembenaran di sana, hanya modalkan punya keluarga, kamu jadi terpilih, tapi kamu nggak jadi apa-apa, nggak pernah. Bahkan kita GBKP punya ada kebaktian pekan cepat selama seminggu, kita ada turut-turut buat kebaktian. Tidak, nggak pernah dia khotbah, nggak pernah dia jadi turbis di depan. Ini mau mengusul. Nah itu makanya saya bilang tadi, kan motivasinya sudah menjadi salah ketika dia hanya manajer emeritus. Ya sudah jelek jadi nama emeritus. Ada makna di sana saya lihat. Kalau tempat saya sebelumnya, betul emeritus. Ada kasih tempat untuk dia emeritus ini. Karena dia teladan kan? Iya. Di sini nggak ada. Karena dia selama dia melayani itu, mau dia berkhotbah, mau dia liturgos, mau dia asal apa-apa udah dia lah di situ kan, jadi berharga rasa jemaat ini. Kan nggak pernah nampak apa-apa loh Pak. Gereja pun kan sebulan sekali. Dia hanya menghabiskan periode itunya, dia bisa terpilih periode emeritus kan. Nah, dan dengan tidak tahu malunya rencana katanya tahun ini periode ini dia mau mengusulkan emeritus. Jadi di jemaat sendiri sudah tidak ada makna emeritus itu. Udah nggak sanggup lagi umurnya, maka dia emeritus sudah seperti kan jelek kali. Sebenarnya itu yang mau saya angkat. Tapi karena sudah ada yang meneliti tentang makna gelar, jadi atau gini, sampai di situ saja. Kalau misalnya Bismillah dia mendalami, kalaupun ada satu tadi yang dia menskripsi, kan nanti di sini di latar belakang itu kau sebut sebenarnya penelitian atau tesis saya ini telah didalami ditulis atau diteliti oleh si X dalam skripsinya tahun sekian dengan judul ini. Tetapi kajian dia itu hanyalah sebatas makna. Tetapi dalam tesis saya ini bukan makna yang hendak saya teliti, tetapi yang saya teliti adalah kontroversi penggunaan emeritasi bagi pertua di GBKP. Sehingga apakah emeritasi itu sebuah prestise atau sebuah penghargaan kepada seseorang yang memang benar-benar layak dihargai. Nah, itu kalau itu yang hendak kau dalami, sehingga bukan pendeta yang harus kita teliti. Nah, tergantung, bisa saja itu namanya nanti kalau dalam teori penelitian ini membarui atau mengembangkan teori sebelumnya. Kalau kita pilih nanti pendekatan untuk kualitatif, namanya grounded theory. Grounded theory itu pengembangan dari teori yang ada. Jadi metodologi yang saya gunakan adalah kualitatif dengan menggunakan grounded theory. Ini apa dasar saya mengangkat bahwa itu ada kontroversi? Karena kalau dia sesama pertua diaken, ada kontroversi. Karena mereka senang itu. Mereka mau itu. Jemaat. Kan sekarang kan jemaat yang menjadi user. Pengguna dari emeritasi itu ialah tertua yang mau emeritasi. Tapi yang menerima emeritasi itu kan jemaat. Jadi kalau emeritasi itu menjadi sebuah cemoohan bagi jemaat, berarti kan tujuan emeritasi sudah salah. Sebaiknya, maka nanti buatlah das solen kan. Das solen itu apa yang seharusnya dan apa yang nampak. Misalnya ini kan das solen. Ini seharusnya. Lalu jurangnya adalah das sen. Ini yang berbeda. Seharusnya seorang penetua yang emeritasi itu adalah orang yang dalam masa pelayanannya sebagai penetua, dia menjadi teladan. Dia mengerjakan tugas-tugas pelayanan untuk menjadi seorang pemberita Injil, pelaksana liturgis, melakukan tugas gereja dengan baik. Sehingga ketika dia mendapatkan emeritasi, dia menghormati orang.
Tetapi fakta di lapangan itu bersih. Ada penatua yang mengejar emeritasi, padahal dalam hidup pelayanannya selama di GBKP, dia tidak layak disebut emeritasi. Karena dia bukan teladan. Dia hanya mengerjakan tugas-tugasnya apa adanya, bahkan sering tidak melakukan tugas khotbah, tidak melakukan tugas kunjung gereja, tidak melakukan tugas liturgos, tapi dia hendak mendapatkan diri emeritasi. Ini kan sesuatu yang persoalan. Lalu pertanyaan yang di sini menjadi penelitian, mengapa gelar emeritasi itu dikejarkan? Mengapa seseorang tertua mengejar emeritasi? Apa? Ada apa di sana? Ada apa di emeritasi? Itu penelitiannya. Maka kita nanti apa sebenarnya emeritasi itu dalam tertua di GBKP? Apakah dia sebagai prestise untuk mengejar prestise, atau apakah dia hanya untuk mendapatkan masa pelayanan yang penuh sehingga dia menyelesaikan pertandingan yang baik. Nanti seperti emeritasi memang orang. Jadi suka membuat posisi mana yang mau terjadi? Ini harus sesuai dan bersih. Nah, tergantung. Jadi kalau seperti itu Pak, untuk kualitatif tadi yang saya teliti siapa ini Pak? Pertua. Jadi wawancara nanti kepada pertua. Tadi kan kalau untuk yang pendeta Bapak bilang yang punya posisi. Kalau ini siapa? Pertua GBKP. Yang emeritus boleh, baru kemudian jemaat yang punya kedudukan, dia mungkin ketua rumpun atau ketua permata, ketua muria, tanya kepada mereka, kepada jemaat itu yang punya kualitas. Tidak lagi kualitasnya dari situlah kita lihat dia punya posisi. Ya. Karena dalam apalagi nanti tugas-tugas. Apalagi nanti kamu tetapkan ini pertuanya di GBKP X. Lebih bagus lagi. Kamu nggak capek kemana-mana. Jadi kamu tidak perlu GBKP sana, enggak, GBKP X. Kamu teliti hanya GBKP X itu. Standar itu untuk sebuah tesis hanya satu. Iya, kenapa rupanya? Boleh tahu, saya pikir kalau udah tesis ini harus klasis, distrik, jangan lagi resep. Itu kalau kita membuat kuantitatif, meluas. Jadi kualitatif itu satu masalah saja bisa kita tesis di GBKP X. Boleh. Di tempat saya sendiri misalnya. Iya. Iya. Kenapa nggak boleh? Maksudnya yang penting terlalu kan, kecil skopnya ini nggak tesis kalau gini gitu. Bukan soal skop terlalu kecil. Kalau kita menjawab satu masalah dari segi akademis, itulah karya ilmiah. Bukan bernafsu kita mau membahas skalanya lebih besar. Bukan. Orang dokter itu hanya satu yang dibahas. Bukan banyak. Dokter gigi misalnya, yang dia bahas hanya satu, graf. Dokternya. Jadi jangan berharap supaya jadi dokter dia harus semua dibahas. Enggak. Dengan Pak ini yang terlalu enggak tesisnya enggak untuk S2. Saya bilang. Nanti gitu, gampang kali apa beda punya kamu sama skripsi kata nanti gimana? Enggak. Terlampau. Ini kan panjang kali nih, 1975 sampai 2020. Puluhan tahun ini kau bahas kan? Memang di situ mulai akreditasi itu, Pak. Nah, boleh kalau nanti kau ganti judul misalnya kontroversi gelar emeritasi di pertua dan diaken di GBKP X. Nanti dia apa di latar belakang jelaskan ini 1975 20 itu latar belakang salah. Timbulnya kontroversi ini dimulai dari sinode, semudah itu membahas emeritasi pendeta, lalu akhirnya menurun menjadi emeritasi penatua, lalu di tengah-tengah perjalanan sejarah, emeritasi itu sudah dimaknai beda, lalu pada akhirnya menjadi kontroversi di jemaat. Lalu saya meneliti itu di GBKP X. Selesai. Kalau di gereja menghenti khotbah kan lebih cepat selesai. Iya, kenapa tidak? Daripada kau cari sana, kau cari sini, belum tentu mau pendeta diwawancarai. Dia pikir nanti kita wawancara itu harus kita bayar lagi dia. Iya. Mengunjungi satu pendeta pun nanti kan
minimal bawa jeruk sekilo. Minyak lagi ke sana kan. Ini ngobrolnya, pertanyaan kita hanya duanya, tapi ngobrolnya 2 jam kan. Habis waktu. Coba lah kau sempat wawancarai 10 klasis. Beberapa hari. Jadi kalau jemaat nanti kau teliti pertua di jemaatmu itu, kapan saja kau bisa kan mengunjunginya. Artinya dalam 1 minggu bisa wawancara 3 orang. Dan nanti kalau kualitatif itu ada namanya in-depth interview, wawancara yang mendalam. Kepada seseorang itu bisa kita wawancara berkali-kali. Langkah-langkahnya nanti tonton video itu, lalu nanti setelah wawancara direkam, ya, direkam nanti kalau direkam atau bisa diperbatin di apa yang rekaman kita itu diketik ulang menjadi sebuah menjadi sebuah dokumen. Tahu cuma lampirkan ini, ngapain? Menibel-nibelkan kertas. Itu kan pembuktian kita secara akademis. Jadi kalau misalnya ada tanya, mana datanya? Ini ada tanya, kita simpan kan ini dokumennya. Jadi tidak perlu berpikir harus satu sinode diteliti. Ya Pak, dengan satu gereja saja sudah dapat untuk mewakili GBKB. Jangan GBKB, kasus di situ aja kalau angkat. Lalu nanti melalui itu orang terinspirasi. Wah, di GBKBX rupanya persoalan imigrasi ini sudah menjadi persoalan. Ya, nanti orang yang membaca, oh gitu ya, diangkatlah menjadi sinode ke klasis, dibahas. Kan dia menjadi menggema. Nah, tujuan seorang penulis adalah membawa pengaruh. Jadi sama seperti air, gelombang. Kalau kita tepuk di sini dia begini, tapi di ujung sana sudah jadi ombak. Tulisan kita itu harus seperti itu. Kita meneliti yang kecil, tapi setelah orang baca menjadi bergeliat, bergelombang. Lalu orang tertarik tulisan kita. Gitu. Jadi kita mulai dari kecil, tapi berkualitas. Gitu. Oke, jadi kalau begitu nanti, terserah lah ya pilih yang mana nanti penatua di GBKPX atau pendeta, nanti renung-renungkanlah malam ini dulu. Dengan tadi kita mengejar September selesai. Bagaimana proses September selesai, batasi dirimu. Nanti kalau sudah selesai sudah S2, kalau mau kau teruskan lagi nanti S3 dengan penelitian pendeta boleh. Bisa. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tak begitu, artinya begini, jangan bernafsu menyelesaikan semuanya. Tidak bisa. Jadi tidak satu dengan metodologi yang bagus, maka selesai. Karena S2 itu bedanya dengan S1 adalah metodologi kita menyelesaikan masalah. Jadi metodologi yang kita gunakan pas untuk membedah sebuah persoalan, itulah yang membuat kita berhasil. Jadi S2 itu ditanya metodologinya apa. Kalau S3 kan novelty-nya apa, penemuannya apa, yang penemuan yang baru. Kalau S1 kan dia mengetahui sedikit dari yang banyak, maka dia deskripsi. Ya, atau ada 18 ilmu, dia comot dari 18 ilmu sedikit-sedikit. Kalau S2 enggak lagi. Dia sudah harus melihat metodologi apa yang harus saya gunakan menyelesaikan masalah. Kalau S3 tidak. Apa yang harus saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sudah apa? Berarti bentuk benda atau ilmu. Jadi renung karena nanti. Lalu itu diputuskan, perbaiki dia. Lalu nanti konsultasi dengan Pak Ini. Saya sudah merenungkan begini untuk mengejar waktu yang singkat ini. Kemungkinan besar saya tidak bisa garap 2 topik yang besar ini. Saya lebih fokuskan pemikiran saya kepada GBKPX supaya lebih spesifik. Makanya semua kan kita batasi dengan kita batasi. Saya yakin dia akan cepat. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya. Baiklah kalau begitu nanti setelah pertemuan ini boleh lanjutkan dengan Pak Emil nanti ya, sehingga dia boleh tahu bahwa ada dinamika yang terjadi dalam perbincangan kita. Itu akan diserahkan kepadamu juga
untuk memperbaikinya. Oke, saya kirim ini. Nanti dijemput lagi. Oh, tidak. Sekarang belum rusak ya.
berakhirlah pertemuan kita. Sebelum kita Tanggal mundur. berikutnya Oh ya, tanggal berapa kita? Kamis depan kelas nih. Kami sudah tahu. Hari itu tanggal berapa? Oh, sini. Jam 11 kayak gini tadi ya. Kamis depan 28 ya. Salam buat Bapak sama anak-anak ya. Kita tutup dengan doa dulu. Berdoa. Kami bersyukur Bapak karena bimbingan dengan Desnaria Ginting, Tuhan berkati, sehingga kami boleh mengakhiri dengan baik apa yang kami bincangkan. Dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana-Mu sehingga dia dapat melakukan perbaikan dan memilih topik yang akan dibunuhnya, sehingga kami boleh berbincang meneruskan perjalanan penyelesaian tesis ini dengan baik di masa depan. Berkati suami dan anak-anaknya supaya mereka mendukung hamba-Mu ini untuk menyelesaikan tugas penelitian ini. Terima kasih Bapak, kembalinya kami dari tempat ini, Tuhan lindungi supaya tiba dengan sukacita di rumah kami. Terpuji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Oke, soalnya, yuk.